Jadi Pak Jokowi yang lagi nonton, saya setuju deh dengan usulan Demokrat itu. Jual aja deh pesawat ini daripada ribut-ribut gitu. Karena ribut sama mantan itu capek, Pak. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka beli barang-barang mahal dikasih ke kita seperti sepatu, tas, jam tangan. Lalu kemudian setelah putus disuruh jual. Kamu kan udah putus sama aku, ngapain masih dipakai? Jual katanya. Sambil ngomel-ngomel gitu ya. Nah, perilaku semacam ini itu sama persis seperti mantan partai penguasa di negeri ini, Demokrat. Jadi mereka ini lagi marah, ngomel-ngomel, emosi, baper tingkat tinggi gara-gara pesawat kepresidenan yang sebelumnya warnanya tuh Demokrat banget gitu, biru putih, sekarang dicat ulang sama pemerintah gitu jadi merah putih. Mereka nggak terima, daripada dicat ulang mending jual aja katanya. Ini kan pemikiran orang yang emosi gitu. Emangnya pesawat ini punya Pak SBY? Emangnya pesawat ini punya Demokrat? Kan enggak gitu. Ini pesawat punya pemerintah Indonesia. Dulu belinya emang zaman Pak SBY. Tapi kan beli pakai uang APBN, bukan uangnya Demokrat gitu. Bukan uangnya SBY. Ini apa Anda nyuruh orang-orang kita jual pesawat kepresidenan gitu. Lalu sekarang mereka ngungkit-ngungkit masa lalu bahwa dulu Pak Jokowi ketika jadi gubernur nggak setuju dengan pembelian pesawat ini. Sekarang malah dinikmati, malah dipakai, dicet. Ya kalau kita cuma baca judulnya ya sudah sampai segitu pemikiran kita, akan nyinyir aja gitu. Tapi kalau kita ingat masa lalu dan kita baca beritanya, itu kan sebenarnya alasan ketidaksetujuan Presiden Jokowi ketika masih jadi gubernur itu karena ada dua hal. Pertama, harganya mahal, 847 miliar. Yang kedua, pemerintah Indonesia di zamannya SBY belum bisa menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat. Makanya ini menjadi kritik. Presidennya bermewah-mewahan naik pesawat, masyarakatnya dibiarkan sengsara. Itu masalahnya gitu. Itu sama seperti kita punya anak, punya keluarga begitu, dibiarkan nggak kuliah, dibiarkan nggak ke rumah sakit padahal sakit gitu. Tapi kita beli mobil mahal, mobil Alphard, mobil yang mewah-mewah gitu. Nah ini kan nggak bener cara kayak gini gitu. Itu yang menjadi kritik Pak Jokowi waktu itu. Kalau Demokrat mengambil berita ini lalu kemudian dijadikan alasan bahwa Pak Jokowi nggak punya hak untuk pakai pesawat kepresidenan, nggak punya hak untuk ganti cat gitu. Ini jelas pemikiran anak-anak yang anak-anak SD gitu, yang suka marah-marah nggak jelas gitu. Karena ini pesawat kepresidenan, maka yang pakai jelas Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi presiden Indonesia. Karena menteri, mantan presiden nggak bisa pakai pesawat ini gitu. Karena ini sekali lagi pesawat kepresidenan. Bahwa kemudian dulu Pak Jokowi nggak setuju, itu kan alasannya karena alasan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Tapi itu juga sudah diselesaikan sama Pak Jokowi. Itulah kemudian muncul Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, sebagai upaya ikhtiar pemerintah atau Presiden Jokowi supaya kita sama-sama benar gitu jalannya. Supaya Pak Jokowi ketika naik pesawat ini nggak ngerasa bersalah kepada masyarakat Indonesia karena sudah dijamin kebutuhan dasar pokoknya gitu. Itu yang terjadi. Bahwa kemudian ada usulan dari Marwar Sirait dulu, kader PDI Perjuangan ketika tahun 2014, itu benar gitu. Diusulkan agar pesawat ini dijual. Tapi kalau kita lihat lagi, kita ingat-ingat lagi, itu Pak Jokowi ketika dikonfirmasi sama wartawan, itu juga nggak setuju sama usulan ini gitu. Karena pesawat ini baru dibeli, kalau dijual ya harganya jadi turun gitu. Ya sama lah seperti mobil gitu ya. Kemudian juga akan ribet lagi, debat-debat lagi sama DPR. Ya udahlah kita pakai aja. Toh solusinya soal urusan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, yaitu kita urus, kita selesaikan. Itu yang terjadi. Lalu kalau Demokrat tetap sampai sekarang kekeh, tetap ngotot agar ini dijual karena emosi gitu, warnanya diubah gitu. Ya itu hanya orang-orang yang emosi aja gitu, yang nggak terima dengan kenyataan bahwa memang di negeri ini nggak punya kita warna biru gitu. Warna kita cuma merah putih, itu aja gitu, nggak ada biru-birunya sama sekali gitu.
Tapi kalau mau tetap ngotot mau dijual, kita kan harus berpikir rasional. Sekarang ini, jangankan pesawat yang harganya ratusan miliar, rumah atau mobil bekas, motor bekas, itu susah lakunya gitu. Dan kalaupun mau laku, itu harganya tetap ditekan sampai murah banget gitu, di luar harga normal. Nah, pertanyaannya, sepenting apa? Apakah ini menjadi langkah yang benar bagi pemerintah Indonesia? Ya salah gitu. Ini namanya udah jatuh ketimpa tangga gitu. Udah salah, udah rugi, jualnya murah banget lagi gitu. Bahwa kemudian orang-orang Demokrat juga bertanya, kenapa ini kan masih pandemi? Kenapa langsung dicet? Toh kita nggak tahu mau dipakai kapan katanya. Toh pandemi ini juga nggak tahu kapan selesainya. Ya itu kan pemikiran-pemikiran orang yang pesimis gitu. Kalau dari sudut pandang orang optimis, justru kita yakin dengan pengecetan ini bertepatan dengan Agustus gitu, hari kemerdekaan kita, itu kan menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa melewati ini dan segera menyelesaikan pandemi ini sehingga nanti bisa operasi secara normal kembali gitu dan bisa terbang lagi pesawat-pesawat Presiden Indonesia gitu. Itu kan faktanya gitu. Jadi Demokrat ini, kelucuan dari Demokrat ini karena emosi terus macam-macam nyinyir gitu, ngebacok macam-macam. Ada satu lagi yang paling lucu menurut saya. Menurut kader Demokrat, elit Demokrat, Pak Jokowi dan orang-orang yang tidak terima, PDI Perjuangan yang tidak terima dengan pembelian pesawat dulu ketika tahun 2014, itu dianggap durhaka terhadap Pak SBY katanya. Maka kalian harus berdoa ketika menggunakan pesawat ini katanya. Dalam agama saya, agama Islam, durhaka itu hanya dua hal, kepada Tuhan dan kepada orang tua, tidak pernah kepada mantan penguasa gitu. Nah, Pak SBY ini siapa? Tuhan kah? Atau orang tuanya Indonesia kah? Bukan gitu. Dia hanya mantan presiden dan udah gitu, udah selesai tugasnya dan dia bukan siapa-siapa gitu. Kalaupun merujuk kepada Kamus Besar Indonesia, emang ada bahasan arti kepada durhaka itu durhaka kepada pemerintah yang sah. Ya tapi Pak SBY juga bukan pemerintah yang sah sekarang. Kalau ini mau ditarik kepada dulu ketika Pak SBY masih berkuasa gitu, lalu Pak Jokowi ini ketika jadi gubernur dianggap berdurhaka terhadap Pak SBY, ya itu jadi nggak wajar gitu. Karena itu kritik, bukan sebuah pembangkangan. Kalau persepsi keyakinan Demokrat semacam ini, maka kita nggak heran kalau mereka begitu mengagung-agungkan SBY, begitu membela AHY, Anissa Pohan, dan Ibas gitu. Ya karena ini pemahamannya kayak gini gitu. Dikit-dikit durhaka, dikit-dikit berbeda pendapat buzzer. Ya jadi wajar kader-kader Demokrat itu begitu mengagung-agungkan, begitu membela keluarga Cikeas gitu. Karena kalau nggak ngebela dianggap durhaka pasti. Lalu ada juga wakil sekjen Demokrat bertanya katanya, sebenarnya sebagai partai politik kami tidak mempermasalahkan soal pergantian warna. Hanya saja pemerintah harus jelas dan bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa warnanya merah putih. Ini pemikiran apa sih gitu? Ini kan sama kayak mantan kita marah-marah sama kita, ngomel-ngomel dan bertanya, kenapa istrimu bisa hamil? Ya masa mau kita jelasin gitu? Konsekuensi dari pernikahan ya hamil gitu. Masa gak hamil sih gitu? Ya sama. Indonesia ini kan warna benderanya merah putih. Konsekuensinya kalau kita pakai warna merah putih, itu adalah identitas lambang negara kita. Jadi wajar pesawat kepresidenan pakai warna merah putih. Ya masa mau masih dijelasin lagi? Masa yang kayak gini masih harus dijelasin gitu kan, gak masuk akal gitu. Ada juga tuh buzzer-buzzer Demokrat ngungkit bahwa dulu katanya Pak Jokowi itu malu-malu gak mau pakai pesawat kepresidenan, lalu nyewa pesawat katanya, lalu dicat ulang, menyewa pesawat Garuda lalu dicat Indonesia katanya. Ini kalau kita baca judulnya aja ya terprovokasi gitu, terjebak untuk nyinyir gitu. Kalau kita baca secara detail alasan-alasannya dan kondisi kenapa pemerintah harus nyewa pesawat Garuda, itu jelas detail alasannya. Karena waktu itu berangkatnya dengan para menteri, ada banyak gitu. Jadi daripada nanti berangkat sendiri-sendiri dan kemudian nggak hemat gitu ya, mahal di operasional, ya mending nyewa berangkat bersama-sama satu pesawat gitu.
Ya itu sama seperti kita misalkan mau kunjungan kemana sama teman-teman gitu, daripada pakai motor sendiri, pakai mobil-mobil sendiri, ya udah mending sewa bis mini gitu, supaya lebih hemat gitu. Pemerintah kita sampai ke sana pemikirannya gitu, tapi tetap dinyinyirin oleh orang-orang Demokrat gitu. Dan selain itu faktanya pesawat kepresidenan ini yang ada sekarang ini itu jarak terbangnya maksimal itu 10 jam. Harus di bawah itu. Nah sementara acaranya kan di Amerika, KTT waktu itu lebih dari 10 jam. Dan kalaupun pakai pesawat kepresidenan itu transit sampai 3 kali, dan itu nggak maksimal, nggak efisien, lama di jalan gitu. Jadi daripada itu tambah bengkak anggarannya, mending sewa pesawat Garuda. Toh Garuda ini juga perusahaan milik negara. Itu faktanya gitu. Tapi karena Demokrat ini emosi gitu ya, orang emosi kan suka cari-cari kesalahan gitu. Sama kayak mantan kita gitu ya, kita nggak salah dicari-cari kesalahannya. Sampai nggak nemu gitu. Tapi kalau orang-orang Demokrat tetap ngeyel, tetap emosi, tetap menuntut agar pesawat kepresidenan ini dijual gitu, saya sebagai pendukung Pak Jokowi, kalau lagi nonton, ya saya tahu lah Pak Jokowi sering nonton acara Pakar Mantan gitu, karena saya dikasih tahu kemarin. Kalau Pak Jokowi lagi stres, nontonnya Pakar Mantan gitu ya. Jadi Pak Jokowi yang lagi nonton, saya setuju deh dengan usulan Demokrat itu. Jual aja deh pesawat ini daripada ribut-ribut gitu. Karena ribut sama mantan itu capek Pak. Sebagai pakar mantan, saya merasa capek berantem sama mantan gitu Pak. Jadi jual aja lah pesawat ini, nanti uangnya dikasih sama AHY. Karena AHY kan mau maju sebagai calon presiden gitu ya. Kasihan kalau dia sampai nggak bisa maju. Dulu di DKI itu kalah karena kalah uang, kalah logistik. Jadi nanti 2024 ya kasihlah uang hasil penjualan pesawat kepresidenan kepada Demokrat supaya nggak nyinyir-nyinyir lagi, supaya nggak berisik lagi. Atau kalau itu nggak ada dalam sistemnya, nggak ada dalam hukumnya gitu, nggak bisa kita kasih uang ke AHY, ya udah pesawat ini nggak usah dipakai lagi deh, daripada dinyinyirin dan dianggap nggak tahu malu sama Demokrat gitu. Meskipun ini memang hak presiden untuk pakai gitu ya, udahlah nggak usah dipakai lagi Pak. Simpen aja di Hambalang, dimuseumkan gitu ya. Ya supaya jelas ini memang warisan SBY gitu, mahakarya zaman pemerintahan SBY. Udah tutup pintunya, jadi museum betul-betul di sana. Nggak usah dipakai lagi. Nah kita kalau mau beli pesawat, pastikan beli yang lebih canggih dari ini, yang bisa terbang lebih dari 10 jam, sehingga nanti nggak perlu nyewa-nyewa pesawat lagi gitu. Dan pastikan ketika beli di awal, pastikan warnanya tetap merah putih, bukan warna yang lain, bukan warna merah hitam seperti PDI Perjuangan, jangan gitu. Karena nanti kalau presidennya berganti, nanti ganti warna, ganti partai, pesawat presidenannya jadi ganti warna lagi gitu. Misalkan Golkar yang berkuasa jadi kuning gitu. Jangan. Pastikan sejak awal pesawat kepresidenan kita merah putih. Jangan warna yang lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.